Sans. Parsia. Parsia. Nah, Valen pertama dan sama Arlon. Valen Arlon. Ini ada pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar. Boleh. Tapi Valennya jelas banget tahu kayak ini memang kita tahu Sans lah dengan Valentinanya gitu kan. Padahal belum ada sekiranya ultimate yang bagus untuk di copy gitu kan. Tapi ya nggak ada masalah, dia bisa bermain dengan bukan hanya dari IQ-nya gitu kan, dari kombinasi skillnya pun itu bisa ngasih pressure. Dan jangan lupa kan Sans ketika dia dapat hero dengan mobilitas yang lumayan ya, bukan gua nggak bilang tinggi tapi lumayan lah untuk Valentina, itu bakal gesit banget. Si Rohman. Nah, itu si gesit irit ya untuk Si gesit irit Valentina. Dan Parsia ternyata berada di tangan Outplay, dan ya ini ibaratnya secara gak langsung Sans dikasih Parsia KW. Iya. Ini kan udah makanannya dia banget ya, Feather Eye Strike. Positioning udah hatam banget dari Sans ya. IPO udah pasti larinya kalau nggak ke Parsia ya ke Franco mungkin, kalau pick off ya. Tapi ya artinya ada nih ultimate skill yang bisa di copy untuk Valentina sendiri. Untuk pick ketiga nih, dia bisa ambil hero Kairi kalau emang dia mau, apapun itu. Atau kalau kagak ya Contohnya apa yang gue banting? ke arah hero cewek ya. Hero cewek ya di sini Cloud enak sekali, tapi harus hati-hati dengan kelebihan yang dimiliki oleh Franco di tangan Shan. Karena kalau aku bilang Cloud lagi ya karena Feather Eye Strike kan diem. Ada Blazing Duet yang hadir sama Mirror Image. Ya dari Parsia bakal susah banget dari Hood. Tapi ternyata Beatrix Dia mangkap Beatrix ternyata. Berbeda lagi. bisa, karena gini kalau ngomongnya soal marksman ya, marksman lawan Parsia yang enak apa? Ya yang pasti punya mobilitas tinggi cuma satu dong, Cloud doang gitu loh. Ya kalau sisanya, wah kalau pakai ini susah nih karena nanti kena Feather Strike. Ya semua kasusnya juga sama kok. Ya pakai apapun marksman ya kena Feather Strike juga kok. Jadi ya tinggal dipilih apa yang enak, dan bukan harus ngelawan Parsia ini pakai marksman. Bisa pakai roamernya nanti nge-cancel atau jungle-nya dan sebagainya. Ya, mungkin dengan ada vengeance yang dikeluarkan oleh Arlon tadi, untuk menekan laju dari Feather Eye Strike. Masuk ke arah band yang kedua. Fase band yang kedua, Kari langsung diamankan. Satu lagi Link nih. Kira-kira Link atau Fanny lah. Kairi ditargetin banget. Oke. Masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Marksman band satu lagi nanggung, soalnya kalau udah band satu di fase kedua mending dua-duanya aja, sempitin aja poolnya biar nggak ada Jadi kalau targetnya sekalian targetin aja ke arah satu orang gitu ya. kecuali memang ada hero yang bakal nge-counter Beatrix gitulah. Katakan misalkan ada belum ngambil tank, Minotaur ganggu, ya boleh lah band Minotaur. Oke, dan Fanny menjadi pilihannya. Oke, Assassin udah mulai habis. Oh, mereka dari Onyx berpikir bahwa oke, Fred ini ada di XP. Bisa jadi. Sebenarnya entah ada di XP atau enggak, selama Fanny ini mengganggu, ban aja. Jadi jangan bertaruh sama kemungkinan fleksibel, fleksibel pick dari lawan kalian gitu. Jadi itu gua dulu pengalaman tuh yang waktu gua soal itu. Udah. Gak dipikirin lawan kalian apa, kalau emang ganggu ban aja gitu. Kalau emang ganggu ban aja. Iyalah, kalau Gini daripada yang dipikirin rumah- Redrin di mana. Yap. Apa namanya, bukan Balmond, mainan karena ori. Kairi kemarin sempat menggunakan Balmond. Betul. Terlihat Ya. mainannya di band kali ini. Ya, Alpha debutnya tadi udah keluar, dan barangkali mungkin sekarang Alpha bisa aja muncul di tangan Kairi. Link Assassin atau bisa. Link ya, apalagi lihat potensi Parsia yang bisa terbuka lebar. Martis atau Kadureti bisa diangkai sekalian Bane. Tadi namanya. Yap, dan ternyata Yuzong kembali menjadi pilihan untuk digunakan oleh Butch. Ada Arlotnya mana ya? Romer kan? Berarti Romer lagi kayak kemarin. Bisa Arlot Rom atau Bisa Romer lagi. kalau jungle agak lama sih sebenarnya. Bisa tapi agak lama untuk clear ya. Kalau ditanya fungsiin di fight-nya ya tetap bisa gitu. Dan terlalu berbahaya juga apabila momentumnya kalau emang stacknya nggak kena apa gimana. Betul. Jadi Arlon jalan kaki pak, gak ngedes pas kipas pak. Ngevlog doang. Keliling. Iya, jalan kaki doang dengan efek slow yang dia bawa setelah itu gitu loh ya. Mungkin terkena dari orang. Yap. Nge-pick langsung. Redrin akan terbukti nih bakal ada di mana. Karena last pick jungle dari Onyx ini benar-benar bagus gitu. Harusnya jungle ya, harusnya nih. Tapi bisa di-flex juga memang kalau memang ada kemungkinan. Yang pasti gold lane-nya ke arah mana? Match up dengan Beatrix. Ke Cloud kah? Cloud. Oke. Satu pick terakhir lagi head to head untuk Yuzong Uranus. Berarti Fredrin ini akan berada di area jungler. Uranus bersama dengan Cloud. Cloudnya akan berada di area XP lane. Sayangnya memang dan sempat ada Esmeralda untuk head to head. Tapi makanya ada Yuzong. Dan kita tahu sama-sama penambah darah. Ini jadi apa nih? Martis. Ya. Terus kalau emang mau main assassin ngambil ke belakang masih ada. Masih ada. 0896 7044 8768. Atau dia mau ngambil yang makan depan ya, makan depan ya tadi gue bilang Pain bisa, Alpha bisa,
Kalau mau udah ditutup, potensialnya masih banyak banget. Apalagi kalau mau dikontes untuk objektif, ya. Bahkan Akai sekalipun ya udahlah gitu. Yang penting bisa menang dari objektif kalau emang mau. Gitu. Oh, Amon. Wow. Kamu tahu singkatan Amon? Apa? Anak buntot. Wow. Kuat banget tuh kayaknya ya. Kuat banget. Kita tahu nih ya, Amon nih Endless Shardnya kuat bro. Tapi kalau stacknya udah full, Iya, yang gue lihat ya ketika dia pick Bebe, up, otomatis tadi, dia mau makan depan. ya Jadi kan Emon ini bisa ke belakang, memang dia punya camouflage ya, efek camouflage yang kalau kalian lihat kayak konsil lah. Yap. Ya. Nah itu bisa emang apa ya, sneaky ke belakang gitu kan. Tapi ya kalau memang udah was-was banget nih lawannya, itu kelihatan Pak, dan bahaya. Jadi paling enak Emon mungkin makan depan ya dengan basic attack-nya dan ngumpulin pasifnya udah ada, baru makan belakangnya pakai Tesla. Yap, dan ini dia dari masing-masing coach pun udah akan langsung masuk ke dalam ruang tunggu masing-masing. Nah, apa itu tetap katanya? dikasih peringatan katanya. Ya, Kebar katanya. pokoknya ntar kalau mau tidur jendela sama pintu depan ditutup katanya. Bukan. Ah, beda. Bukan Pak, bukan. Dia bilang kanan sama kiri tadi kan konsep. Oke. Kiri kebun jeruk, kanan Noruya. Dan ini dia di game kedua antara Odik versus Outplay. Yes, game kedua yang akan menentukan apakah Odik akan terus berada di tempatnya, di singgah sananya di peringkat pertama. Boy dengan Arlotnya dia mencoba untuk memberikan pressure terhadap Shard dan juga Hood. Sedangkan Shard di sini kita tahu Franco yang harus berusul kan, ada yang tidak terjadi. Defensive mechanism dari Odik dari Kiboy dan kawan-kawan benar-benar. Ya, ini harusnya satu persatu dari player yang dimiliki oleh Outplay juga semuanya akan menjadi makanan Amon ya. Ya, Mau nyerodot gimana juga nggak bisa flicker deh, paling dua orang yang bisa untuk mengelak gitu. Itu dibalikin gitu. Tabrak balik. Wah, Boots udah berapa kegangguan di awal game ini, tapi Boots masih bisa bertahan dan Boots masih bisa tetap stay di dalam landingnya. Tapi Boots ketinggalan satu gerobak dan yang pastinya membuat dari Boots harus benar-benar hati-hati masuk ke dalam pekarangannya tersebut. untuk game Premier League ini masih awal-awal. Ya gitu, bete ke Fulhammer, pusat lagi. Nambahnya boleh-boleh tuh Boots. Asli nambahnya banyak banget, dan Boots nggak mau pulang, dan Boots nggak harus pulang. Hanya saja untuk sekarang ada gangguan yang memang begitu berarti lewat pergerakan dari best player one, tapi ternyata Boots masih terlalu kuat. Hanya saja best player one pun harus menukarkan dirinya bersama dengan Uranus. Uresi tidak akan kuat lagi. Wow, dua player sekaligus bahkan dari Sans yang benar-benar sangat-sangat peka untuk menolong sahabatnya dan dapat lane dan bahkan di zone dari Boots. Dan dalam keadaan cukup sekarang masih bisa menambah 1 poin. Ini benar-benar bagus banget yang sudah dilakukan. Dan yang belum ini juga ngambil edge, jadi makanya lebih banyak. Yep. Weh, itu dia, satu orang berhasil langsung dihajar habis-habisan, tapi untuk Kairi sendiri tertinggal, malahan dari Kiboynya tertinggal sendirian, tapi di bagian belakang Sans langsung ke cover dengan satu main Astral langsung dikeluarkan, tapi bertahan sejauh ini Kiboy, dan juga dari pergerakan Sans terlalu OP, terlalu overpower untuk Sans kali ini. Kacau. Sans dikasih Valentina. Ini udah menunjukkan kualitasnya, 2 point kill bahkan dia lakukan. Sempat ngambil ke arah Feather Ice Rack yang dimana itu menjadi ultimate yang benar-benar langganan bagi seorang Sans itu sendiri. Lihat impactnya. Kali ini walaupun memang tertawa bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Outplay, tapi kehadiran anak-anak Onik bakal segera hadir untuk mendapatkan tempat tersebut. Namanya kan ganti. Gimana lagi mereka, tapi Uresi mendapatkan damage yang cukup banyak. Terkena lagi impact yang memang dikeluarkan oleh Amon. Lenyap. Shardnya yang Burstnya itu loh. udah kata Liv Konsul juga tadi ya, memang intinya depan-depannya dulu aja. Even itu harus ada siap juga nggak masalah. Belakangnya jauh sekali. Iya. Weh, Boots siap untuk landing, tapi tidak langsung putar arah saja, langsung belok saja, tidak mau terlalu bernafsu, di mana mereka udah akan mendapatkan lagi turtle. Secure doang tadi. Ini dia item dari Sans. Dia pasti diawali dengan Enchanted Talisman untuk cooldown reduction yang cepat, dan dia mainnya agresif. Apalagi bukan cuma cooldown reduction lah, dari Enchanted Talisman juga kan ada mana regen yang benar-benar bikin lebih sustain. Itu yang memang dibutuhkan sama Sans, karena dia tipe yang bisa dibilang apa ya, mid laner nakal, bandel gitu. Mid laner yang berani untuk trade, berani ngebait, dan itu cocok banget buat Sans. Jadi makanya dia nggak Clock of Destiny dulu. Yap. Sementara sekarang ada beberapa player yang emang terlihat antara Hun dan juga best player one yang akan melakukan rotasi bersama-sama nih ke atas. Sementara best player one masih akan melakukan farmingan sambil lewat, sambil makan terlebih dahulu, dan Shock siap untuk mengambil siapapun nanti yang mungkin lewat di area tersebut. Tapi untuk cewek flicker ya. Ya, sangat cocok memang. Ini ada ini nih, Unparalleled Genius. Kairi achieve
14 legendaries, Buset, 1 satu maniac, 7 triple kill, dan 10 first blood di MPL ID season yang ke-11. Adalah torehan hasil yang udah diambil ya. Pukulin terus taknya Kairi. Sekalinya nanti shotnya kena ke orang itu akan full banget barusan. Iron Hook-nya bikin kita deg-deg ser. Asli, tapi Kiboy-nya yang main enggak loh. Dia juga sempet gerak dia. Iya. Kita nonton aja udah tertekan. Ya memang nggak cocok kita di skena pro ya. Makanya kita jadi caster aja Mental udah. kita lemah. Suka kaget. Asli. Aduh, Genius One penetrasinya udah ada magic defense juga yang akan dikurangi nanti. Apalagi kan Amon ini kan tipe DPS ya, banyak banget shard-shard nanti yang bisa nge-trigger juga dari efek Genius One ya. Cukup cocok. Apalagi ada Sans juga nih yang nanti bisa ikut ngasih damage lebih sakit lagi dari magicalnya. Ya, dan mungkin kalau kita lihat sekarang belum ada item magical defense yang dimiliki oleh teman-teman dari Outplay. Ya ini memudahkan untuk Kairi, memudahkan untuk Sans juga untuk ngasih damage yang sangat-sangat menyakitkan terhadap lawan-lawannya. Yap, Kiboy sudah set up posisi terlebih dahulu guna untuk memagari area tersebut agar Outplay tidak bisa masuk ke dalam area dari Turtle. Turtle-nya sudah ditarik dulu ke bagian belakang, dijauhi dulu agar nanti Kairi sekalinya datang. Udah enak. Tarik dulu nih, Ya. digeser dulu tapi di bagian atas. Coba lihat, basically mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Cewek sedikit lagi betul cewek pun masih berhasil diamankan walaupun tadi ada pertukaran yang terjadi. Tapi San coba lihat 1 lawan 2. San masih mencoba untuk bisa bertahan guna untuk bisa menghilangkan karena 2 orang tersebut ataupun memancing 2 orang tersebut agar tetap berada di area tanpa bisa mengganggu rekan-rekannya di tempat yang berbeda. Ya, Turtle didapatkan, tapi ya kerugian juga didapatkan oleh teman-teman Oni karena 2 player di area top lane ini kehilangan, walaupun nggak 100% rugi karena basically juga harus hilang, best player one juga hilang. Ya, memang pertukarannya 2 lawan 2, tapi yang hilang dari top lane ini jungle-nya gitu kan. Jadi ada durasi lagi yang diberikan dan durasinya pasti dimakan. Oke, Uresi udah harus memakan damage dari Elshad yang begitu menyakitkan. Tapi atuh Iron Hook-nya Kairi tidak ada blood hunt, tidak ada follow up damage pula di area tersebut. Ya, masih selamat untuk Kairi juga. Presiden juga Kiboy, buset. Adu pukul sang romer dari Onyx bersama dengan XP Lane dari Outplay. Masih sama-sama tanky, tinggal menunggu nanti mungkin ada Dominant Ice yang berada di tangan teman-teman Onyx untuk tidak yang mengganggu regen SP dari Ureshi. Ya kalau dua-dua ini terusin kayaknya sampai MSC 2024 Pak. Bisa Wah, jadi bisa Pak, jadi. lama banget itu. Misal kelas cewek, keluar cewek sekarang juga dapat spek tuh tadi Outer berhasil langsung dihancurkan. Tapi untuk best player one sendiri di bagian tengah ada Uresi numpang lewat saja mencoba untuk memberikan gangguan dan balik lagi semuanya. Oke, dan Sans ternyata salah mengambil ultimate. IMU-nya tadi terhadap Blessing Duet, langsung dia cancel gitu aja sekarang. Jadi mau cari lagi, menunggu cooldown-nya lagi untuk Sans. Dia bisa dapat nanti ke arah Yang diinginkan yang lah ya. diinginkan. Ada Hood di sana. Entah itu bloodhound-nya bisa diambil. Weh. Barusan bikin kaget lagi. Flicker bloodhound. Ada flicker bloodhound dan Kairi berhasil diamankan. Namun untuk kali ini Kiboy masih berjuang di area tersebut di bagian bawah dan 3 player dimiliki oleh Outplay guna untuk bisa menghancurkan langsung ke arah 1. Outer Tide ada di bagian bawah. Renner Rapati akan dikeluarkan tapi tidak. Langsung sekarang cewek masih stay di area tersebut. Wah, itu ngeri banget sih. Oke, Iron Hook-nya gak dapet, tapi ada flicker, ada bloodhound. Ya udah langsung fokus untuk dapetin ke arah Kairi. Nah, itu hal yang baik masih ya untuk teman-teman dari Outplay yang membuka celah untuk best player one. Dapetin ke arah Turtle yang teraktif. Dan si kontes juga sih kayaknya kejauhan, tapi Kiboy coba konsil nih, coba nge-provision. Semangat juga nih Kiboy. Gokil. Nyaris sih. Weh. Itu dimajuin dong sama Kiboy ini Uresi. Lu nggak boleh maju, gua aja yang maju gitu. Emang bener-bener orang gak usah maju, Pak. Dia yang maju, tapi pada berbeda. Ada Purple Bomb yang mulai dulu 10, tapi best player one udah berani masuk ke area tersebut, walaupun Purple Bomb-nya menjadi milik dari sana, bukan untuk Kairi. Iya, yang jadi masalah tuh levelnya Pak. Level karena jungle butuh banget. Iya, cuman itu mata pencarian dia. Mata pencarian. Betul. Sekarang tertinggal 1 level ya. Iya. Oke, tapi untuk depannya Waduh, di tempat yang berbeda lagi dan lagi ada sebuah pergerakan dilakukan oleh pemain dari Outplay untuk bisa mendapatkan 1 orang dari Onyx dan lenyaplah sudah Kiboy. ya itu perlu dihadapi sama dengan adanya 1 Blazing Duet ya, tapi di arah bottom lane menuju arah mid lane. Uresi yang gangguin semua farming dan mulai ada angin segar mulai masuk ke dalam tubuh anak-anak Outplay. Setelah dapat poin kill ke arah Kairi plus dapat ke arah Purple Bomb, mereka udah semakin menuju ke arah taret-taret yang masih terlihat. Di arah top lane berhasil dirontokkan, di arah mid lane berhasil dibombardir. Dan Wirano selalu bisa mempertahankan sana kan di bawah SP. Nyala mulu, Pak. Iya. Nyala mulu. Regen SP-nya udah kencang-kencang aja. Masalahnya mungkin di awal Uranusnya bisa di pick off ya, bisa dimakan. Tapi kalau sekarang udah punya item nih, apalagi CC atau stun
dari Onyx ini nggak banyak gitu kan, ngandelin stun Arlott paling, dan itu kayaknya nggak cukup buat beli waktu. Waduh, di tempat berbeda kena lagi dong. Satu orang langsung yang dibalaskan, dan itu yang dilakukan oleh Endless Shot-nya. Masih belum bisa menembus ke arah best player one, walaupun barusan ada peluang yang memang diambil tadi langsung dari Franco, tapi masih gagal untuk kali Shaq dengan konsil dalam tubuhnya. Ingin mencari ke arah satu orang, akan kali Kiboy ditarik, Iron Hook-nya nggak kena. Oke, dan memang dari Kairi stacknya juga belum mumpuni untuk bisa langsung instant kill dengan adanya Endless Shard. Dan untuk kali kedua kita bisa menyaksikan bahwa purple buff yang kedua ini bakal coba untuk dirusuk kembali, sehingga membuat dari Kairi tidak memiliki purple buff lagi. Yep, jadi ya sekarang pemain dari Outplay mereka benar-benar bisa menguasai area yang dimiliki oleh Onyx. Satu tertarik dari tengah udah lenyap nih Lim. Ya. Mereka akan didorong jauh lagi ke belakang. Ya pasti mirror dulu ya untuk lord pertama. Paling kalau memang mau diganggu tipis-tipis aja. Kalau di commit bahaya banget. Karena ketinggalan itemnya memang nggak jauh-jauh banget. Kalau kita compare aja dari goldnya deh. Band of Despair malah Victor udah jadi nih buat deteksinya cewek. Tapi kalau dilihat dari basic dia udah jadi 3 item utamanya, dan selama udah ada Wind of Nature otomatis ya akan kalah power lah dari marksman lawannya. Bukan hanya dari cewek, bahkan dari arah jungle-nya juga. Yang satu kan jungle tank nih, yang satunya lagi damage. Ketika yang damage ini udah ketinggalan item, maka yang tank ini kan semakin berjaya. Item sama aja kadang nggak bisa kill tank gitu kan, apalagi ini udah ketinggalan. Jadi ya defense dulu, sabar dulu, reset dulu, counter attack mungkin metode yang paling cocok untuk sekarang. Apakah Sans akan perlu untuk bikin ke arah Enode setelah melihat ada Uranus seperti yang dia tadi ngeganggu banget, defensifnya udah kuat banget dan susah untuk di instant kill oleh Kairi? Agak sayang sebenarnya. Nggak ada damage yang bisa nge-burst nanti kalau kehilangan sosok burst damage-nya dipaksa Sunset. Oke. Yap, sementara itu untuk sekarang ada beberapa lagi pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Lordnya udah bergerak di bagian bawah. Mereka akan melakukan serangan dengan 3 arah sekaligus kah? Karena Lordnya emang benar-benar tidak menjaga sama sekali. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah dari masing-masing objektif. Semakin kecil lagi area defensif yang dimiliki oleh pemain Onyx. Yes, tapi Lordnya masih cukup mudah untuk dihentikan lajunya di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang teman-teman Onyx udah mulai kehilangan setiap turret yang ada. Hanya praktis 3 base turret yang ada di arah mid, top, dan juga bottom lane. Hampir saja. Tadi satu Iron Hook-nya, dan sekarang mereka terkurung di dalam pertahanan sendiri. Onyx masih banyak waktu. Kemarin pun Onyx hampir kalah, tapi Onyx bisa membalikan keadaan, dan hari ini kita lihat saja permainan seperti apa, strategi macam apa yang akan mereka pertontonkan. Ya, karena memang mungkin kalau kita berkaca dengan pertandingan kemarin ya, dengan Onyx yang hampir kalah dan kita hampir dibuat dagdikdukjer, ada potensi yang dilakukan, apalagi konsil sekarang udah mulai dilakukan ke arah Uresi. Waduh, Uresi berusaha untuk mencapai kiri tersebut, tapi tidak bisa karena dikeroyok all in semuanya terhadap satu player tersebut. Tapi untuk Honnya udah melihat Kairi yang mencoba untuk masuk ke dalam rumputan, tapi pada berbeda ada gangguan yang memang dikeluarkan pula oleh Bush yang mencoba untuk mendorong langsung ke arah beberapa player. Pada berbeda ada pergerakan dari Basic yang mencoba untuk bisa mengatur dan juga membuat mereka semua pergi dari pool, dan juga Iron Man dan mulai connect. Basic yang berhasil selamat. Pertempuran kembali terjadi, best player one tersisa sendirian saja, dan lenyaplah sudah. Ini dia serangan balasan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Yes, dan lihat bagaimana final slash dari Kiboy tadi mendapatkan orang-orang penting di area top lane, dan akhirnya membuat dari best player one yang ketinggalan di area paling belakang di finishing task sangat baik oleh cewek. Sakit banget loh itu tadi, Federal Strike-nya kena sekali ke arah cewek, tapi cewek hanya menyisakan darah segitu saja. Barusan Iron Hook kena ke arah minion, dan Adam ayam kembali. Fetch rapi banget asli. Onyx dia buka inisiasinya dengan Arlott tadi ya. Arlott yang ngebuka ke arah depan dari Kiboy, berarti ada follow up damage dari cewek dan juga dari Kairi, bahkan ada stance di sana. Uresinya nggak bakal selamat sama sekali. Sekuat apapun dia bakal tetap tumbang karena ada dua damage dari physical dan juga magical gitu kan yang masuk. Jadi item defense-nya nggak bakal cukup lah. Dia mau basic sword pun nggak bakal tahan, dan ketika dikejar balik Kairinya coba lari dengan camouflage dia akhirnya lebih cepat, langsung buka naga untuk nge-backup tadi dari Woods-nya. Iya. Dan itu memang positioningnya buat ngejar ke arah Kairi udah susah lagi karena udah ditutup jalannya, udah ditembok dan diblok oleh Boots dengan satu Black Dagger Pop ya. Ini semakin seru lagi, semakin panas lagi, di mana
Ada beberapa pergerakan yang langsung dikeluarkan juga oleh pemain Onyx. Mereka berusaha maju perlahan. Kiboy udah melihat dari kejauhan karena final slash-nya nanti connect ke arah beberapa player yang sangat-sangat penting dari tubuh Outplay itu sendiri. Basic stacknya terlihat arah carry-nya cukup penuh. Barusan Black Dragon Form langsung dikeluarkan, akan landing ke arah mana? Battle Mirror Image mundur ke bagian belakang. Basic belum mau join ke dalam squad team fight tersebut, tapi burst-nya langsung masuk ke arah belakang di mana Hun-nya langsung terkena sedikit lagi. Hun-nya tersedot darahnya. Hun-nya langsung lejam, tapi benar-benar Kiboy-nya langsung hilang aja saja. Berhasil langsung diambil, bahkan ada beberapa player dimiliki oleh ini, tapi ternyata untuk ceweknya berkabung, ceweknya menggila. Triple kill for media. Akankah kali ini mereka bisa membalikkan keadaan? Ya, masih terlalu jauh pergerakan dari cewek menuju ke arah Shark. Sehingga Maniac sepertinya bakal sulit, tapi lihat Aduh. Iron Hook-nya hanya terkena minion aja. Dan sekarang dengan tersisa Shark seorang, Lord dari Outplay seakan-akan hanya Lord giveaway. Posisi dari cewek, gua gak habis pikir sih. Dia benar-benar tahu posisi di mana yang paling bagus. Damage-nya itu ke deliver dengan baik, tapi dianya itu masih bisa selamat dari fight yang benar-benar bagus. Lihat, diawali dengan render kan. Matrix itu pasti diawali dengan render, dengan posisi yang aman. Bagian depan yang udah diacak-acak, dan lihat Blazing Duet tuh dipakai buat nabrak cewek. Di posisi depan, source skill-nya udah dibuang semua sama Kiboy dan juga Kairi. Akhirnya nggak punya soft kill sama sekali. Matrix-nya free hit, triple kill Israel. Ya, ini si podium skill dari Boots, dari Sans, dan juga dari cewek tadi impactnya besar banget. Karena apa? Boots yang mengawali dengan satu Black Dragon Form menghentikan satu Feather Ice Strike yang dikeluarkan oleh Hun. Mau nggak mau Hun akhirnya wings by wings. Dan disitu udah nggak ada lagi damage maksimal yang dimiliki oleh Outplay. Sehingga dengan tidak adanya Hun, lihat cewek, lihat bagaimana Sans juga langsung kegigit dengan Bloody Hand ke arah basically nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pas banget tadi kayak kita. Ini serius septasi sih. Main trainer. Mau main galak first damage ya. Wits, aduh, Iron Hook yang bikin kaget terus. Dan dia yang main, bapak yang kaget kan. Tadi di atas juga gitu saya pak. Dan Kiboy takut ketarik pak. Oke, tapi kalau dari item ya tadi gue bilang heptasis ya untuk Matrix. Oke, rendernya bakal lebih sakit nih. Dari basic attack rendernya kan ya ada efek dari heptasis juga, bakal lebih persentasenya. Yang bentar untuk temennya udah ada glowing, genius dan divine, otomatis udah bisa lagi nih untuk ngasih damage. Tapi ya tetap solo kill tetap udah nggak bisa sekarang, apalagi ke arah Uranus ataupun ke arah base player one. Dia butuh banget bantuan dari teman-teman lainnya untuk bikin damage jadi cukup. Lari banget. Tapi nanti kita lihat cewek ini pede, masih pede ya tanpa adanya perlindungan, entah itu dari Immortal, WWN atau apapun itulah Winter, karena barusan yang terakhir kayaknya mau bikin Askelaw kan. Ya, harusnya Askelaw. Ya, dia tahu Pede dia pede sama positioningnya. manfaatin awal dibuka pasti sama Rainer pak. Rainer apati aja buat nge-follow damage utama pas habis inisiator. Ya, dan dia juga pede dengan Sunset bisa ngambil ke arah Shark ataupun nanti ke arah Feather Ice Tribun. Tapi untuk sekarang kayaknya untuk arah Shark lebih worth it untuk ngambil kopi IMU ke arah Shark. Ya, Shark Buat makan depan gitu. iya, buat makan depan. Sebenarnya mungkin kalau diambil Hun juga bisa worth lah. Masalahnya nyampe nggak dia ke Hun gitu kan. Range dari IMU ini nggak segede range dari Vitor Strike. Jadi dia harus maju-maju dikit, ya ambil sedikit position yang nekat baru bisa ngambil Vitor Strike. Konsil Nah, ini dia konsil mulai maju. Renner Rapati langsung dikeluarkan, tapi barusan ada final slash dari Kiboy. Bukan final slash, tapi Kiboy-nya hampir saja bisa mendapatkan ke arah satu player, hanya saja berhasil digocek. Tapi Lord ada deret tersebut. ya, Lordnya bakal coba untuk diamankan. Sans masih mencari-cari siapa yang akan dia copy dengan IMU-nya. Kita kan untuk cewek semuanya udah berbondong-bondong bersama-sama untuk bisa dapatkan satu lot. Yap. Dibiarin begitu saja, hanya ada best player one yang terlihat, sementara untuk player-player lain masih bersembunyi di positioning masing-masing. Untuk Kiboy, siap untuk maju ke bagian depan. Di belakangnya udah ada backupan yang akan langsung memperlihatkan wujudnya. Tapi ada beberapa player, barusan Shark-nya sudah ada final slash, 2 orang langsung terangkat. Hun langsung pergi ke arah yang berbeda. Wings by Wings sudah terlihat. Dan sekarang Black Dragon Form waktunya untuk langsung terbang, untuk langsung landing, mencoba untuk mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Outplay. Dan sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Onyx. Best player one mencoba untuk maju ke bagian depan, mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Tapi ada satu federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Damage yang cukup menyakitkan. Burst-nya tetap berada di area tersebut, tetap berada di tengah-tengah pusaran defense
defensif yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Tapi Kiboy-nya ingin masuk lagi ke bagian dalam, langsung bagian dengan sangat pula. Tapi ceweknya Calvin Widata masih bisa stay di area tersebut kuda untuk bisa menghantarkan damage yang dia miliki. Tapi Best Player One bersama dengan Hun tetap berhasil selamat. Wah, pertikaian yang benar-benar luar biasa sekali dilakukan. Tapi lihat bagaimana Kiboy udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Ada Hun kali Vengeance dilakukan, Final Falls dan Hun dengan Feather Ice Strike-nya hampir saja membuat dari Hun tertekal. Masih ada Winter Save gede. Oke, Hun, tapi Hunnya berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi pada perbedaan Lordnya mulai masuk. Maka Best Player One berhasil untuk bisa mengalah, tapi tidak. 2-0. Kiboy berhasil memukul agar Hun tidak bisa pulang, sementara Lordnya masuk. Tidak ada backup di area tersebut. Ya, itu benar-benar strategi yang benar-benar luar biasa dilakukan oleh Kiboy yang menahan sang damage killer, sang high ground defense, bahkan memaksa dia ngeluarin Feather Ice Strike untuk seorang Kiboy doang, dan Kiboy-nya yang ditumbangkan no problem. Ada cewek yang nemenin Lord, ada cewek yang